dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mereview film yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, yang pertama saya akan bahas itu adalah identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi. Di bagian A itu adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar nilai norma dan cara hidup dalam bermasyarakat. Dalam Laskar Pelangi, sosialisasi sangat jelas terlihat melalui Sekolah Muhammadiyah Gentong sebagai agen sosialisasi utama, di mana anak-anak diajarkan tidak hanya pelajaran akademik tetapi juga nilai-nilai moral, kerja keras, dan solidaritas. Nah, guru muslimah dan Pak Harfan memegang peran penting sebagai agen sosialisasi sekunder yang menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anak. Penyesuaian diri ini terlihat dari bagaimana Ikal, Lintang, Mahar, dan teman-temannya belajar menghadapi keterbatasan ekonomi dan diskriminasi sosial dengan tetap semangat belajar dan bersosialisasi dengan berbagai karakter teman sekelas mereka. Nah, kaitannya dengan pendidikan itu adalah pendidikan menjadi media utama sosialisasi. Nah, sekolah tidak hanya tempat belajar akademik, tapi juga tempat pembentukan karakter dan interaksi sosial antara murid dari berbagai latar belakang. Nah, bagian B itu adalah pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial dalam film ini ditampilkan melalui lembaga pendidikan atau sekolah Muhammadiyah, keluarga, dan masyarakat Belitung. Nah, ada stratifikasi sosial yang tegas antara anak-anak orang kaya yang sekolah di SDPN Timah dengan anak-anak miskin seperti Ikal dan teman-temannya yang sekolah di Muhammadiyah. Nah, SDPN Timah ini punya fasilitas lengkap, sedangkan SD Muhammadiyah sangat sederhana, bahkan hampir ditutup karena kekurangan murid. Nah, anak-anak dari keluarga pegawai PN Timah dianggap lebih tinggi status sosialnya dibanding anak-anak nelayan dan buruh. Nah, kaitannya dengan pendidikan ini adalah stratifikasi sosial, di mana memengaruhi akses terhadap pendidikan berkualitas. Namun, Laskar Pelangi menunjukkan bahwa semangat belajar dan dedikasi bisa menjadi cara untuk melampaui batas sosial tersebut. Nah, bagian C itu mobilitas sosial. Lintang, anak nelayan miskin yang sangat cerdas, menjadi simbol potensi mobilitas sosial vertikal melalui pendidikan, meski akhirnya terhenti karena ayahnya meninggal. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dan pendidikan dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan itu. Nah, Ikal di kemudian hari menjadi representasi nyata mobilitas sosial. Ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri berkat tekad dan kemampuannya yang diasah sejak kecil. Kaitannya ini dengan pendidikan adalah pendidikan dalam film ini adalah alat mobilitas sosial yang sangat kuat meskipun akses terbatas. Anak-anak yang berjuang bisa mengubah nasib mereka melalui ilmunya. Nah, di sini saya akan sebutkan dari dan hingga menit keberapa aktor film sedang beraksi dalam mengalami proses seperti A. Sosialisasi dan penyesuaian diri, B. Pranata dan stratifikasi sosial, C. Mobilitas sosial, dan D. Perubahan sosial. Nah, yang pertama itu adalah sosial dan penyesuaian diri. Ini menit pertama hingga menit 15.00. Film dimulai dengan narasi Ikal dewasa yang mengenang masa kecilnya. Adegan pembukaan menunjukkan anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dari latar belakang sosial yang mendaftar di SD Muhammadiyah Gentong. Mereka belajar berinteraksi, membentuk persahabatan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang sederhana. Proses ini mencerminkan sosialisasi primer, di mana anak-anak belajar norma dan nilai-nilai melalui interaksi dengan teman sebaya dan gurunya. Nah, bagian B itu pranata dan strategi sosial, menit ke-13.21 hingga menit ke-13.58.
Nah, adegan saat anak-anak mengucapkan Pancasila di sekolah memperlihatkan kontraksi antara nilai-nilai yang diajarkan dan realitas sosial yang mereka hadapi. Nah, mereka berasal dari keluarga miskin, sementara anak-anak dari keluarga kaya bersekolah di tempat yang lebih baik. Hal ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial berdasarkan status ekonomi dan akses terhadap pendidikan. Nah, yang bagian C itu mobilitas sosial, menit ke 90 sampai menit ke 100. Setelah memenangkan lomba cerdas cermat, anak-anak Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pihak berwenang. Prestasi ini membuka peluang bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mencerminkan mobilitas sosial vertikal ke atas. Nah, bagian D itu adalah perubahan sosial. Di sini tertera menit ke 110 hingga 125. Kematian ayah Lintang memaksanya berhenti sekolah untuk mengurus adik-adiknya. Namun semangat belajar dan solidaritasnya yang ditanamkan oleh Bu Muslimah dan Pak Harfan tetap hidup di antara anak-anak. Nah, Ikal sebagai narator menceritakan bagaimana pengalaman masa kecilnya membentuk dirinya hingga dewasa, menunjukkan perubahan sosial dalam komunitas mereka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengapa aktor tersebut sedang beraksi dalam mengalami yang pertama itu sosialisasi dan penyesuaian diri. Mengapa? Karena para tokoh anak-anak terutama Ikal, Lintang, Mahar dan teman-temannya berbeda dalam masa pengembangan di mana mereka belajar tentang nilai, norma dan cara hidup di masyarakat. Nah, mereka ini disosialisasikan melalui sekolah oleh Bu Muslimah dan Pak Harfan yang mengajarkan pentingnya kejujuran, kerja keras dan solidaritas. Nah, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang sangat sederhana dan teman-teman dari berbagai latar belakang. Misalnya, Ikal harus menyesuaikan diri dari kehidupan rumah ke lingkungan sekolah yang minim fasilitas. Nah, Lintang belajar menyeimbangkan tanggung jawab sebagai anak pengganti orang tua dan tetap berprestasi di sekolah. Nah, yang B itu peranata dan stratifikasi sosial. Mengapa? Karena film ini menggambarkan struktur sosial yang kuat di Belitung antara anak-anak dari keluarga pegawai PN Timah dan anak-anak miskin. Contohnya, peranata sosial, lembaga sekolah Muhammadiyah sebagai lembaga formal dan keluarga sebagai peranata informasi yang membentuk kepribadian anak. Nah, stratifikasi sosial ini adalah sekolah PTN Timah memiliki fasilitas modern dan hanya bisa diakses oleh anak-anak dari kalangan elit. Nah, sedangkan sekolah Muhammadiyah ini hampir ditutup karena dianggap kelasnya cuma 2. Nah, anak-anak seperti Ikal dan Mahar sering dipandang rendah oleh masyarakat elit. Nah, bagian C itu mobilitas sosial. Mengapa? Karena para tokoh utama sedang atau ingin mengubah posisi sosial mereka melalui pendidikan. Contohnya, Lintang, walau berasal dari keluarga nelayan miskin, dia bisa menunjukkan kecerdasan yang luar biasa yang memberi peluang baginya untuk naik kelas sosial secara vertikal. Nah, yang kedua itu Ikal melalui semangat belajar dan bakatnya akhirnya mendapat kesempatan pendidikan lebih tinggi yang mengangkat status sosialnya di masa depan. Nah, di sini Bu Muslimah dan Pak Harun mendidik anak-anak dengan harapan mereka bisa memperbaiki nasib
ini adalah bentuk dorongan terhadap mobilitas sosial. Nah, bagian D itu perubahan sosial. Mengapa? Karena perjuangan anak-anak dan para guru di sekolah Muhammadiyah ini mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan bagi anak miskin. Contohnya, setelah menang lomba cerdas cermat, anak-anak Muhammadiyah ini yang semula diremehkan mulai dihormati karena masyarakat mulai menyadari bahwa anak-anak miskin pun punya potensi besar jika diberi kesempatan. Seperti Ikal sebagai narator menunjukkan bahwa semangatnya dan pendidikan bisa mengubah masa depan komunitas dan dirinya sendiri. Jelaskan bagaimana aktor tersebut sedang beraksi dalam mengalami proses. Nah, yang pertama itu sosialisasi dan penyesuaian diri. Bagaimana proses ini terjadi? Nah, di sini ada anak-anak mengalami sosialisasi sejak hari pertama masuk sekolah Muhammadiyah. Nah, mereka belajar disiplin, tanggung jawab, dan nilai moral dari Bu Muslimah dan Pak Harfan. Contohnya, saat mereka belajar saling membantu, seperti ketika Lintang harus pulang cepat untuk mengurus adik-adiknya, teman-temannya maklumi dan mendukungnya. Nah, penyesuaian diri terjadi saat mereka harus menerima kondisi sekolah yang sangat terbatas. Contohnya lagi, Ikal dan teman-temannya tetap semangat belajar walau ruang kelas rayot dan peralatan sangat minim. Nah, Mahar yang unik dan nyentrik juga harus menyesuaikan dirinya dengan teman-teman sekelas yang kadang menganggapnya aneh, tapi akhirnya mereka bisa bersatu lewat kreativitas saat lomba. Nah, di bagian B itu adalah peranata dan stratifikasi sosial, di mana bagaimana proses ini dialami para tokoh. Nah, seperti sekolah sebagai peranata sosial berperan penting. Sekolah Muhammadiyah menjadi tempat anak-anak miskin bisa belajar meskipun tidak dihargai oleh masyarakat luas. Nah, peranata keluarga juga terlihat ketika Lintang bertanggung jawab mengurus adik-adiknya karena ayahnya bekerja jauh. Nah, stratifikasi sosial terjadi antara anak-anak pegawai PN Timah dan anak-anak yang bersekolah di SD modern dan memakai seragam rapi. Anak-anak seperti Ikal dan Lintang yang miskin dan hanya punya satu seragam lusuh. Ketimpangan ini membuat mereka sering dianggap remeh oleh siswa SD PN Timah dan masyarakat elit. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang film Laskar Pelangi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.